Welcome back to my channel. Hari ini yang ingin saya sampaikan sesuai dengan perintah Tuhan adalah tidak ada apapun keburukan yang disimpan di dalam gelap yang tidak akan dibuka ke dalam terang. Ayat yang bisa kalian baca adalah Lukas 12 ayat 2 sampai 3. Ini adalah pengingat bagi kita anak-anak Tuhan bahwa tidak ada apapun yang bisa kita sembunyikan, keburukan-keburukan, kebusukan-kebusukan yang tidak akan dibuka ke dalam terang, yang tidak akan diekspos. Dan ini juga berlaku bagi setiap manusia yang percaya atau tidak percaya kepada Tuhan kita. Apapun yang disembunyikan dalam gelap akan dibuka ke dalam terang. God will show you, or God will show them. It will be exposed. Dan beberapa minggu lalu, sebelum hal ini diperintahkan untuk disampaikan, Tuhan memberitahu satu hal kepada saya. Exposure happens before judgment. Jadi segala sesuatu yang diungkap, dibuka, ditunjukkan, diekspos adalah awal sebelum penghakiman, sebelum hukuman. Saya tidak tahu ini akan relate dengan siapa. Yang pasti sebagai anak-anak Tuhan yang sudah berjalan di dalam kebenaran, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu merasa kehidupan tidak adil, Tuhan tidak adil, atau merasa perasaan yang tidak nyaman karena merasa kenapa orang yang berlaku tidak baik mereka bisa menutupi keburukannya, kebusukannya. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil, and the judgment is real. Apa yang ditanam, itu yang akan dituai. Percaya atau tidak, suka atau tidak, tahu atau tidak, itu yang terjadi. Yang mau saya fokuskan di rekaman yang hari ini, video yang hari ini, adalah pertama, bagi kita orang-orang yang sudah selalu mengupayakan untuk berjalan di dalam terang, di dalam kebenaran, tidak perlu mengkhawatirkan orang-orang di sekitar kita yang berlaku tidak adil. Semua akan diungkap ke dalam terang. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Tetapi bagi anak-anak Tuhan yang belum berjalan di dalam terang, yang belum berjalan di dalam kebenaran Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan akan selalu menggunakan caranya untuk menyelamatkan kamu. Dan penyelamatan itu bisa jadi adalah membuka semua yang kamu sembunyikan di dalam gelap. Jadi kalau itu terjadi, kamu mungkin merasa marah, malu, atau apapun, tetapi ketahuilah bahwa itu adalah cara Tuhan untuk menghentikan kamu. Bahwa Ia melihat kamu. Tidak ada yang bisa kamu sembunyikan. Tidak ada yang bisa mereka sembunyikan. Ini hampir masuk di akhir tahun. Semoga ini bisa jadi suatu peringatan kepada siapapun yang mendengar ini bahwa kita tidak bisa main-main. What is hidden in the dark will come to light. Apapun yang disembunyikan di dalam gelap akan dibuka ke dalam terang. Jika kamu masih ada di dalam gelap, mintalah pengampunan Tuhan, lalu bertobatlah. Tinggalkan tempat gelap itu, lalu keluarlah ke dalam terang. Tetapi jika ini berkaitan dengan orang di sekitar kamu, mintalah Tuhan untuk memampukan kamu untuk memiliki roh kebijaksanaan, roh kearifan, dan roh hikmat, supaya kamu bisa melihatnya dari sudut pandang Tuhan, melihatnya dari sudut pandang yang benar, atas apapun yang akan terjadi
di dalam hidup orang-orang di sekitar kamu. Sebentar lagi tahun baru, saya harap kita semua bisa memiliki hidup yang baru di dalam Tuhan, semakin baik, semakin berjalan di dalam terang Tuhan, semakin kuat berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Dan the next season is a harvesting season, reaping season, tahun menuai. Apa yang kita tanam tahun ini, tahun depan itu yang akan kita tuai. Saya pikir sudah selesai, ternyata belum. Ini adalah informasi tambahan. Tuhan mau saya menyampaikan sebuah contoh yang terjadi 2 tahun lalu. Seseorang yang diekspos oleh Tuhan atas apa yang pernah ia lakukan di waktu mudanya. Tahun 2023 ada seseorang yang sedang sakit keras, dan saat itu kami orang-orang di sekitarnya berupaya di dalam iman kami untuk mendoakan orang tersebut supaya Tuhan berkenan memberikan kesembuhan kepadanya. Lalu di dalam proses kami bersungguh-sungguh mendoakan orang tersebut, Tuhan memberikan pengetahuan kepada 3 orang yang berbeda, yang tidak kenal satu sama lain, tentang hal yang pernah dilakukan oleh ibunya berpuluh-puluh tahun lalu, yang membuat anak tersebut harus menanggung apa yang dilakukan oleh ibunya. Dan pada akhirnya saya dan 2 orang yang lain yang kami tidak saling kenal, tetapi ternyata Tuhan memberikan informasi yang sama tentang apa yang menjadi penyebab dari sakitnya seseorang tersebut. Dan ternyata hal tersebut membongkar, mengekspos keburukan yang pernah dilakukan oleh si ibu. Bukan sesuatu hal yang baik. Saat itu, karena kami tahu keajaiban bisa terjadi jika ibu tersebut melakukan pertobatan, memohon pengampunan Tuhan, sehingga sesuatu di dalam tubuh anak itu bisa dihancurkan. Saat itu ketika kebenaran dibuka ke dalam terang, ibu tersebut masih menyangkal dan ia tetap tidak melakukan pertobatan. Itu adalah salah satu hal paling tragis yang pernah saya lihat di dalam hidup, ketika seorang ibu sampai detik terakhir di hidup anaknya bahkan berkeras tidak mau memohon ampun kepada Tuhan. Bahkan ia tidak mau menemani anaknya di hari terakhir anaknya hidup, sampai orang-orang dekat mereka harus memaksa si ibu untuk datang ke rumah sakit dan menemani anaknya. Pada akhirnya anak tersebut meninggal, dan setelah itu si ibu masih terus melakukan pelariannya. Setelah itu yang Tuhan beritahukan kepada saya adalah penghakiman yang diizinkan untuk terjadi oleh Tuhan adalah ia akan kehilangan semuanya, materi, finansial dalam hidupnya, karena ia terus-menerus lari dan menolak untuk melakukan pertobatan. Dan itu terjadi sampai detik ini. Si ibu ada di kondisi ekonomi yang tidak baik. Ini hanya salah satu contoh dari hidup manusia yang Tuhan
ingin sampaikan bahwa exposure happens before judgment. Sesuatu akan dibongkar sebelum penghakiman. Dan ketika sesuatu itu dibongkar, diungkap, dibuka ke dalam terang, sesungguhnya yang harus kita lakukan seperti yang saya sampaikan sebelumnya adalah memohon pengampunan Tuhan dan pertobatan, lalu kembalilah ke dalam terang. Karena jika sebaliknya, Tuhan akan mengizinkan hal-hal yang sangat tidak nyaman. The judgment is real. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Bahkan dengan kasih-Nya, Ia harus mengizinkan manusia menerima konsekuensi dosa mereka, konsekuensi kebebalan mereka. Meskipun Ia tahu bahwa tidak semua orang bisa selamat, tetapi selama seseorang itu masih hidup, masih bernafas, Tuhan tidak akan berhenti mengupayakan ketidaknyamanan sampai ia kembali dan berlutut, memohon ampun dan kembali ke jalannya, ke dalam terangnya. Cerita yang tadi hanya sebuah contoh. Ada banyak hal lain tentang exposure, tentang hal yang buruk, yang busuk, yang tidak baik, yang disimpan di dalam gelap, diizinkan Tuhan untuk terbongkar. Dan exposure adalah sebuah kesempatan. Sebetulnya. Tetapi jika seseorang itu menolak untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan, selanjutnya yang akan terjadi adalah penghakiman. Semoga ini mengingatkan kita untuk tetap ada di tracknya Tuhan, jalannya Tuhan. Dan sebelum tahun ini berakhir, jadikan sisa hari di bulan Desember ini waktu, masa, saat untuk merefleksikan semua hal di dalam hidup kita selama ini. Bertobatlah, karena tahun depan adalah tahun menuai. Semua hal di dalam kehidupan. Semoga ini bisa memberikan sudut pandang lain di dalam kehidupan siapapun yang mendengar ini. Kuatkanlah hatimu. Berjalanlah ke dalam terang dan kebenaran Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan itu mengasihi anak-anaknya. Sebagaimanapun mereka, sebagaimanapun kita. God bless you. God bless us. I hope this helped.